Pahlawan yang akan kita bicarakan sekarang ini berasal dari Persia. Dari Persia ini pula agama Islam nanti dianut oleh orang-orang mukmin yang tidak sedikit jumlahnya. Dan dari kalangan mereka muncul pribadi-pribadi yang tiada tanding, baik dalam keimanan, keilmuan, keagamaan maupun persoalan keduniaan. Salah satu keistimewaan dan keagungan Islam ialah setiap Islam memasuki suatu negeri, maka dengan keajaiban luar biasa segala keahlian, kemampuan dan kejeniusan yang tersembunyi dari warga dan penduduk negeri itu dibangkitkan, sehingga muncullah para filosof, dokter, ahli hukum, ahli astronomi, penemu dan ahli matematika yang semuanya muslim. Ternyata bahwa tokoh-tokoh itu berasal dari setiap penjuru dan muncul dari setiap bangsa. Hingga masa-masa awal perkembangan Islam penuh dengan orang-orang jenius dalam segala bidang, baik cita maupun karsa, yang berlainan tanah air dan suku bangsanya, tetapi satu agama, yakni Islam. Rasulullah SAW sendiri memang telah mengabarkan perkembangan yang penuh berkah dari agama ini. Bahkan beliau telah menerima janji yang benar dari Rabb-Nya yang maha besar lagi maha mengetahui, bahwa suatu hari nanti tidak ada lagi baginya jarak pemisah tempat dan waktu. Hingga sejauh mata memandang akan menyaksikan panji-panji Islam berkibar di seluruh muka bumi, serta di istana-istana para penduduknya. Salman Al-Farisi sendiri turut menyaksikan hal tersebut, karena ia terlibat dan mempunyai hubungan erat dengan kejadian itu. Peristiwa itu terjadi waktu Perang Khandaq pada tahun 5 Hijriah. Awalnya beberapa orang-orang pemuka Yahudi pergi ke Mekah untuk memobilisasi orang-orang musyrik dan membentuk pasukan gabungan untuk menghadapi Rasulullah dan kaum muslimin. Mereka berjanji akan memberikan bantuan dalam perang penentuan yang akan mencabut akar agama baru ini. Siasat dan taktik perang pun diatur secara licik. Tentara Quraisy dan Khatafan. Siasat dan taktik perang pun diatur secara licik. Tentara Quraisy dan Khatafan akan menyerang kota Madinah dari depan, sedangkan Bani Quraisyah akan menyerangnya dari belakang barisan kaum muslimin, sehingga mereka akan terjepit dari dua arah. Dengan demikian mereka akan hancur lebur dan hanya tinggal kenangan saja. Demikianlah suatu hari kaum muslimin tiba-tiba melihat kedatangan pasukan besar mendekat dan membawa perbekalan banyak dan persenjataan lengkap untuk menghancurkan Madinah. Kaum muslimin panik dan mereka bagaikan kehilangan akal melihat hal yang tidak diduga-duga itu. Keadaan mereka dilukiskan oleh Al-Quran dalam firman Allah, yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika penglihatanmu terpana dan hatimu menyesak sampai ke tenggorokan, dan kamu berprasangka yang bukan-bukan terhadap Allah. Al-Ahzab ayat 10. 24.000 prajurit di bawah pimpinan Abu Sufyan dan Uyainah bin Hizn menyatroni kota Madinah dengan tujuan hendak mengepung dan melepaskan serangan penentuan agar mereka terbebas dari Muhammad SAW, agama serta para sahabatnya. Pasukan ini tidak saja terdiri dari orang-orang Quraisy, tetapi juga dari berbagai kabilah dan kelompok-kelompok berkepentingan yang menganggap Islam sebagai lawan yang membahayakan mereka. Peristiwa ini merupakan percobaan akhir dan penentuan bagi pihak-pihak musuh. Islam baik individu, kelompok, suku maupun golongan yang memiliki kepentingan tersendiri. Kaum muslimin menyadari bahwa mereka sedang dalam keadaan yang gawat. Rasulullah SAW pun mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah. Mereka semua tentu saja setuju untuk melawan, tetapi apa yang harus mereka lakukan untuk melawan? Ketika itulah tampil seorang yang berbadan tinggi dan berambut lebat. Dialah orang yang disayangi dan dihormati oleh Rasulullah SAW. Itulah dia Salman Al-Farisi.
Dari tempat ketinggian ia melayangkan pandangan meninjau sekitar Madinah, dan ternyata bahwa kota itu terlindungi oleh gunung dan bukit-bukit batu yang mengelilinginya. Namun di sana terdapat juga daerah terbuka yang luas dan terbentang panjang, hingga dengan mudah akan dapat diserbu musuh untuk memasuki benteng pertahanan. Di negerinya, Salman telah mempunyai pengalaman luas tentang strategi dan siasat perang. Karena itu, ia mengajukan suatu usulan kepada Rasulullah SAW, yaitu suatu rencana yang belum pernah dikenal oleh orang-orang Arab dalam peperangan mereka selama ini. Rencana tersebut adalah menggali parit sebagai perlindungan sepanjang daerah terbuka di sekitar Madinah. Hanya Allah yang lebih mengetahui apa yang akan dialami kaum muslimin dalam peperangan itu seandainya mereka tidak menggali parit. Ketika pasukan Quraisy menyaksikan parit terbentang di hadapan, mereka merasa terpukul melihat hal yang tidak disangka-sangka itu, sehingga tidak kurang sebulan lamanya kekuatan mereka hanya mendekam di kemah-kemah tanpa daya untuk menerobos Madinah. Akhirnya pada suatu malam Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim angin topang yang menerbangkan kemah-kemah dan memporak-porandakan kesatuan mereka. Abu Sufyan pun memerintahkan anak buahnya agar kembali pulang ke kampung mereka dalam keadaan berputus asa serta menderita kekalahan pahit. Pada waktu menggali parit, Salman tidak ketinggalan bekerja bersama dengan kaum muslimin. Mereka menggali tanah dengan penuh semangat. Tidak ketinggalan Rasulullah SAW juga membawa cangkul dan bekerja bersama mereka. Tidak disangka di tempat penggalian Salman bersama rekan-rekannya, campur mereka terbentur oleh sebuah batu besar. Salman adalah orang yang berperawakan besar dan bertenaga kuat. Sekali ayun, lengannya yang kuat akan dapat membelah batu dan memecahkannya berkeping-keping. Tetapi ia tidak berdaya menghadapi batu besar ini, sedangkan bantuan dari rekan-rekannya hanyalah menghasilkan kegagalan belaka. Salman pergi menemui Rasulullah SAW dan meminta izin untuk mengalihkan jalur parit dari garis semula guna menghindari batu besar yang tidak tergoyahkan itu. Rasulullah SAW pun pergi bersama Salman untuk melihat sendiri keadaan tempat dan batu besar tersebut. Setelah melihat batu itu, Rasulullah SAW meminta cangkul dan menyuruh para sahabat agar mundur agar terhindar dari pecahan-pecahan batu itu nanti. Rasulullah SAW lalu membaca basmalah dan mengangkat kedua tangannya yang mulia yang sedang memegang erat cangkul itu. Beliau menghantamkan cangkul ke batu besar itu dengan sekuat tenaga hingga batu itu pun terbelah, dan dari celah belahannya yang besar keluar percikan api yang tinggi dan menerangi. Salman mengatakan, "Aku melihat percikan api itu menerangi pinggiran Madinah." Sementara itu Rasulullah SAW mengucapkan takbir, "Allah Maha Besar. Aku telah dikaruniai kunci-kunci istana negeri Persia, dan dari percikan api tadi tampak olehku dengan nyata istana-istana kerajaan Hirah dan kota-kota raja Persia. Sungguh umatku akan menguasai semua itu." Kemudian Rasulullah SAW mengangkat cangkul itu kembali dan memukulkannya ke batu kali kedua. Fenomena yang sama terjadi. Pecahan batu besar itu menyemburkan kilatan api yang tinggi dan menerangi. Rasulullah SAW pun bertakbir kembali, "Allah Maha Besar. Aku telah dikaruniai kunci-kunci negeri Romawi dan tampak nyata olehku istana-istana megahnya. Sungguh umatku akan menguasainya." Kemudian beliau memukulkan cangkul itu untuk kali ketiga, dan batu besar pun hancur lebur serta menimbulkan kilatan api yang terang benderang. Rasulullah SAW mengucapkan kalimat tahlil dan diikuti oleh kaum muslimin. Rasulullah SAW menceritakan kepada mereka bahwa beliau sekarang melihat istana-istana di Syria, Sana'a dan daerah-daerah lain yang suatu ketika nanti akan berada di bawah naungan bendera Allah yang berkibar. Dengan keimanan penuh kaum muslimin,
serentak berseru, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Salmanlah yang mengajukan saran untuk membuat parit, dan dia pula yang menemukan batu yang telah memancarkan rahasia-rahasia yang akan terjadi di masa mendatang, yakni ketika ia meminta tolong kepada Rasulullah SAW, ia berdiri di samping Rasulullah dan menyaksikan cahaya dan mendengar berita gembira itu. Dia masih hidup ketika kabar gembira itu menjadi kenyataan. Ia sendiri melihat, mengalami dan merasakan. Ia menyaksikan penaklukan kota-kota di Persia dan Romawi, istana di Sana'a, Mesir, Syria dan Irak. Ia menjadi saksi seluruh penjuru bumi seakan mengguncang keras oleh seruan mempesona penuh berkah yang berkumandang dari puncak menara tinggi di setiap pelosok, memancarkan sinar hidayah dan petunjuk Allah.